Lanjut informasi di Kompas Pagi, Saudara. Sejumlah keluarga korban ledakan pemusnahan amunisi TNI AD mendatangi RSUD Pamengpek untuk melakukan proses identifikasi. Tiga belas korban tewas berada di RSUD Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sejumlah keluarga korban pun sudah tiba ke kamar jenazah untuk memastikan kerabat mereka yang menjadi korban. Usai proses identifikasi, 4 jenazah anggota TNI AD akan disemayamkan di Puspalat, sedangkan 9 jenazah sipil akan dikembalikan ke keluarga masing-masing. Ada kabar langsung saya ke sini mau jenguk lihat dulu ya. Udah ada informasi memang meninggal. Udah tadi berapa? Jam berapa? Jam 10 kalau nggak salah. Saya kan tadi lagi di Pantai Sandoro. 4 jenazah korban pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut berhasil diidentifikasi di RSUD Pamengpek Selasa dini hari. Keempatnya merupakan anggota TNI dan langsung dibawa keluarga korban. Sementara itu, Saudara, 5 warga sipil yang menjadi korban juga telah berhasil diidentifikasi. Belum diketahui kapan korban yang sudah diketahui identitasnya bisa dibawa pulang dan dimakamkan oleh keluarga korban karena masih dalam proses pemeriksaan oleh tim DVI. Kalau yang udah teridentifikasi dari anggota ada 4 orang, dari masyarakat sipil ada 5 orang. Oh, 5 orang. Di 9 ya Bu ya? Sudah bisa berapa Bu yang belum bisa diteridentifikasi? 4. Ya. Sudah bisa diserahkan ke keluarga belum? Belum. Masih harus diperiksa sama tim DVI. Jadi kira-kira kapan? Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menyatakan lokasi pemusnahan merupakan lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan amunisi kadaluarsa. Sementara itu, warga yang ada di lokasi kerap kali datang ke lokasi saat pemusnahan amunisi untuk mengambil sisa amunisi yang diledakkan untuk dijual. Kedepan, TNI akan mengatur aturan yang lebih ketat untuk memperbolehkan warga memasuki lokasi peledakan setelah proses peledakan selesai. Informasi awal yang kita terima, kebiasaan masyarakat di sana adalah apabila telah terjadi pemusnahan, peledakan, maka mereka akan mendatangi tempat itu untuk mengambil logam, ada kuningan, ada tembaga, ada besi, sisa dari munisi yang diledakkan tadi. Setelah dikumpulkan ini akan menjadi nilai jual, ada nilai jualnya, dijual ke tempat pengepulnya ya, munisi, ada kuningan, ada tembaga ya. Nah, itu kan jadi duit ya gitu ya. Jadi ada nilai keuntungan. Nah, itulah yang analisis kita yang dicari oleh masyarakat untuk mengumpulkan logam-logam tadi. Ledakan amunisi kadaluarsa milik TNI AD di Garut, Jawa Barat menyebabkan tewasnya 4 prajurit TNI dan 9 warga sipil. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan ledakan terjadi di salah satu lubang amunisi. Kadispen AD menjelaskan tim dari Gudang Pusat Amunisi dan Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat telah mengecek prosedur dan lokasi tempat peledakan amunisi. Dari pengecekan semua telah dinyatakan dalam keadaan aman. Tim penyusun amunisi dari TNI Angkatan Darat melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan sebelumnya. Setelah melakukan persiapan pemusnahan di 2 lubang sumur yang disiapkan sebelumnya, tim penyusun amunisi ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan. Peledakan amunisi afkir di 2 lubang sumur tersebut pun berhasil dilakukan. Terdapat 1 lubang sumur lain yang diperuntukkan untuk menghancurkan sisa detonator. Saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang ketiga, tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Saat ini TKP ledakan telah diamankan dan investigasi sedang dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti insiden tersebut. Berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih
disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat. Ledakan amunisi kadaluarsa itu terjadi di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kabupaten Garut yang selama ini rutin digunakan untuk pemusnahan amunisi tidak layak pakai. Aktivitas ini telah berlangsung berkali-kali dan diketahui oleh warga setempat. Tim Liputan Kompas TV.